Ya, mudah-mudahan 6,5 tahun saya kerja, 6 kali berturut-turut, ya, saya dapat Garuda Prize dari WMKI. Jadi prinsipalnya Yamaha pusat. Waktu di Capella, saya di berbagai posisi, saya juga bisa jadi yang terbaik. Iya. Terus orang aja, saya bangga waktu saya kerja di Capella di Honda. Saya ingat betul, di Aceh saya punya market share 91%. Saya rasa sampai hari ini belum ada orang yang bisa pecahkan rekor kami. Seorang entrepreneur yang sukses, Benar. bekerja di perusahaan orang dan bekerja di usaha sendiri harus sukses. Kalau mau cerita bisnis pertama, pulangnya bisnisnya pertama main-main, yaitu pempek Sriwijaya. Kita mulai buka pakai styling. Mulanya nggak ada pembantu, kami jualan dua. Saya katakan kalau kita mau maju, mau bisnis, nggak boleh takut, nggak boleh sombong, nggak boleh malu, nggak boleh. Iya, benar. Yang minta yang malu, kalau kita selalu minta itu malu. Sampai ada teman saya katakan, aduh Cuangleng, nama saya kan nama teman saya Cuangleng. Aduh Cuangleng, kau udah jadi manajer, istri udah jadi manajer, mau lagi jualan ini. Bermula dengan modal Rp500.000, beliau memutuskan untuk pindah ke kota Medan dan meniti karir di kota Medan dan juga bahkan membangun keluarga yang sangat bahagia di kota Medan. Memulai karir dari menjadi seorang salesman, kemudian akhirnya memutuskan menjadi pengusaha dan akhirnya menjadi seorang anggota dewan selama 10 tahun. Saksikan kisah beliau bersama dengan saya di Lisa Chang Show dengan Pak Brilian Mokhtar. Kembali lagi di Lisa Chang Show, More Than a Sharing. Pada siang hari ini aku senang banget karena aku diberikan kesempatan untuk bertemu dengan sosok yang sangat menginspirasi bagi saya. Beberapa tahun silam saya punya kesempatan bertemu dengan beliau tapi dalam konteks bekerja. Tapi kalau hari ini konteksnya bukan bekerja tapi ngobrol bareng karena pada hari ini beliau akan sharing cerita perjalanannya dari nol hingga hari ini sepertinya beliau akan mengatakan kembali lagi dari menjadi nol karena saya baru tahu Bapak bisa hidup sekarang tanpa handphone, tanpa WhatsApp. This is just so amazing guy yang sangat sukses di karirnya, bisnisnya, bahkan juga sangat sukses di dalam membangun dan membina keluarga. Kalau Anda nggak percaya, di dalam ruangan ini sebenarnya ada Bapak dan Ibu bersamaan. Tapi yang muncul di kamera hanya Pak Brilian Mokhtar. Ya. Oke, Pak Brilian, gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Harus sehat. Saya orang nggak pernah sakit seumur hidup. Oh ya? Ya. Oke, susah dong di sini. Kalau dokternya pasti udah jarang banget dokter sakitnya. cuman ngurus saya itu soal kena akibat merokok, sakit tenggorokan, udah gitu aja kasih obat sembuh. Masih merokok sekarang Pak? Masih. Iya. Hari ini kita boleh banyak ngobrol ya Pak ya, Ya. semuanya. Mungkin Lisa sebenarnya tahu, saya cari biografi tentang Bapak, itu lahirnya orang Jambi. Iya. Tapi Pak Brilian dikenal orang Medan sebagai wakil rakyat Medan Sumatera Utara. Mungkin boleh ceritanya gimana sih dari Jambi bisa ke Medan dan kenapa yang membuat Bapak itu berkarir dan bertahan sekarang di Medan? Ya, baik, terima kasih Bu Lisa. Jadi saya melihat bahwa pendidikan sangat perlu, sehingga saya tamat SMA Negeri 1 Jambi, saya harus lanjut. Zaman saya kalau orang tamat SMA sudah cukup. Iya. Ya sudah boleh bergengsi lah, karena Benar. banyak orang SD aja nggak tamat. Tapi bagi saya yang melihat selalu melihat masa depan, saya mengatakan bahwa saya harus S1, bila perlu S3. Oke. Karena pendidikan itu menjawab tantangan kehidupan ke depan. Benar. Nah, maka saya berusaha dari tamat saya ke Jogja, masuk saya di Atmajaya ujian, ternyata uang kuliahnya mahal sekali. Pada kala Uang itu. pembangunan lagi, wah total 1.500.000 uang kuliah, 1.750.000 uang pembangunan, nggak sanggup saya bayar. Oke. Terus saya pulang ke Jambi. Padahal udah lulus ujian ya Pak ya? Udah ada. Oke, padahal masuk Atmajaya juga nggak mudah ya? Ya mudah-mudahan saya masuk manapun mudah.
Wah, iya, oke. Terus gimana Pak? Jadi, Hmm, habis saya pulang ke Jambi, dari Jambi ya datangi guru lah. Ya termasuk sedih, membagi sharing sedih. Saya kegagalan mesti di sharing ini. ah, Jadi saya sharing kegagalan saya tentang ke Jogja sama guru dan teman-teman. Karena ada satu guru saya, guru matematik saya, ah, Pak Napi Tupulu. Brilian, kamu ke ini aja, ke Nomensen Medan, murah katanya. ah, Betul, iya. Dengan berapa kali 500.000, siap mobil ALS, kena takut naik pesawat. Nah naik pesawat kan uangnya habis kan. ah. Oh, Naik berarti mobil, Bapak punya pengalaman naik mobil bus selalu, ALS? selalu. Oh, oke. Waktu pacaran sama beliau juga, ya pulang naik mobil saya. Oke, bus ALS itu asal teman-teman tahu itu. Makmur, ALS, Iya, ya itu. Oke, Pak Brilian juga Ya. dulu merasakan. Ya, Ah, bahkan naik yang nggak ada AC loh. iya, oke. Karena yang AC mahal. Mm-mm. Ini teman-teman boleh di notes ya. Kebetulan Pak Brilian ini bukan berasal dari keluarga yang sangat berada. Jadi benar-benar memulai karirnya itu dari nol, kerja kerasnya sendiri dengan modal 500.000 rupiah. Ke Medan. Ke Medan. Itu dulu waktu naik bus ALS itu berapa duit emangnya? Ya mungkin sekitar 45.000 atau Oke, sekitar 35.000 lah, sekitar itulah. Berani kali Pak, 500.000 itu udah termasuk daftar di Nomensen. Ya, Nomensen murah sekali. Oke, pada Jadi, kala itu ya Pak. Setelah saya datang, ya daftarlah Nomensen. Waktu itu ribuan orang daftar ke Nomensen itu. Banyak nggak lulus itu tahun 86. Ya puji Tuhan, ya saya lulus. Mm-mm. Itu. Jadi uang kuliah, paling ingat lah, uang kuliah dan uang pembangunan 288.000. Dan bisa 3 kali bayar. Oke, Jadi 488 3 kali bayar. oke. Jadi ya lumayan. Jadi menurut saya ini keberuntungan. Masuk beruntungan dengan 500.000 keberuntungan. Jadi saya harus kerja. Saya 3 bulan sampai 6 bulan ya saya cari kerja di Medan. Baru dapat. Itu ada keluarga nggak Pak di Medan kala itu? Ada paman saya. Oh, paman Ya ya. karena masih makan gratis, tinggal gratis. Kalau enggak 500.000 nggak cukup itu. Iya. Oke. Terus kerja pertama Bapak apa? Masih ingat nggak? Di PT Multidata saya komputer. Sebagai, Salesman. salesman Iya. dulu jual apa Pak? Jual komputer. Jual komputer. Makanya saya simpan itu. Iya. Nama Brian Mokhtar, salesman. Saya simpan itu. Pak, kalau aku suruh Bapak ingat kembali di momen tahun 80-an itu Bapak jadi salesman. Coba Bapak jualan ke kami, jual komputer kayak gimana sih biasanya? Aku penasaran Pak Brilian jadi salesman. Gini, pada saat itu ada komputer tuh orang canggih loh itu. Iya benar sih. Ya pada tahun 86 itu enggak semua orang mau pakai komputer. Jadi dan komputer tuh masih, ya kalau dibanding kalkulator, dibanding dengan hitung-hitungan tulis tangan itu komputer lebih canggih. Padahal 256 kilobyte Ya, itu masih kecil sekali. Sekarang udah pakai giga kan. Benar. Ya saya datang. Waktu itu saya nggak ada sepeda motor. Jadi Oke. pengalaman baik saya mungkin setahun lebih 2 tahun saya jalan kaki jadi salesman. Karena numpang kawan. Jadi saya harus betul-betul buat planning yang benar. Hari ini saya mau jumpa siapa, telepon dari kantor jam berapa, saya nggak boleh meleset. Ya kan, walaupun saat ini orang biasa bilang saya sering meleset kalau janji. Tapi kalau dulu nggak boleh meleset. Jadi saya jalan kaki, batasnya gimana, atau numpang kawan sampai kemana. Misalnya saya mau ke dulu Medan Mall, ya sekitar Medan Mall. Kebetulan kawan saya mau menuju jalan Cirebon. Tak apa-apa, saya turun jalan Cirebon, saya jalan kaki ke Medan Mall. Nah dulu saya di kantor, jadi saya tidak enak minta kawan antar sampai Medan Mall. Jadi ya bahasa orang Tionghoa pun paise juga lah. Iya ada malunya Tahu diri juga lah ya, gitu tahu kan. diri. Jadi setelah itu ya jumpa, ya biasa. Ya saya dari multidata, saya di komputer. Ya dulu kan kita sudah di training. Kalau dulu masih program, kalau program biasa di base. Bener. Kalau hitung-hitungan Lotus. Iya. Ya kalau surat menyurat Ostar gitu Iya, kan. iya. Nah sekarang udah banyak lah program itu Udah kan. canggih sekali. Ya kalau itu ya biasa-biasa kita. Berarti dulu sempat door to door ya Pak ya? Atau Enggak, gimana? penjualan Fokusnya kita perusahaan? nggak bisa sistem door to door. Door to Oke. door itu orang nggak punya planning. Yes. Jadi harus punya janji dulu, janji jumpa. Dan kita harus pastikan minimum 50% beli ini. Gagal ada, tapi
setiap kita kunjungin customer, 50% kita harus jamin dia pasti beli. Kalau teringat jadi salesman berarti yang paling pahit itu karena nggak ada sepeda motor, harus. Oh, nggak masalah. Kalau mau berhasil tuh jangan disalahkan yang lain, salahkan sendiri. Tuh. Nah, jadi jangan nggak ada sepeda motor, nggak ada dijadikan modal, reason ya, Pak, ya? nggak ada pembimbing, nggak ada alasan. Kegagalan itu kita harus salahkan kita sendiri. Nggak boleh kita salahkan orang lain. Berapa lama Pak jadi salesman itu? Wah, sampai hari ini saya jadi salesman juga. Sekarang salesman-nya Sales myself. Oh, it's very good. Oke. Bapak coba kalau jadi salesman-nya diri, Bapak nggak perlu ngomong lagi. Sekarang orang yang udah mencari mungkin sudah berbeda konteksnya. Oh, enggak juga. Kalau salesman selalu mencari. Selalu mencari peluang. Jadi jangan anggap bahwa kalau kita bangga, terus kita dicari orang, tidak bisa. Yes. Kita ya masing-masing punya teknik sendiri mencarilah. Benar. Ada orang mengatakan Pak Bran didatangin, tidak juga. Oke. Saya tidak pernah menyuruh teman saya foto di Raja Foto. Walaupun teman akrab mau nikah, siapapun nggak pernah. Ya suka kita kerja ini bisnis. Yes. Benar-benar. Itu. Benar. Oke, setelah dengan salesman itu berapa tahun Bapak masih ingat nggak waktu di Saya jual salesman komputer? sampai tahun 87 bulan 9. Jadi saya pindah ke Capella Dynamic Nusantara jadi administrasi service. Ngapain tuh Pak kerjaannya? Itu kayak nyatat-nyatat. Wah, itu memang luar biasa. Saya terus terang ditantang apapun saya oke. Oke. Jadi saya bayangkan seorang mahasiswa akuntansi disuruh ke bagian bongkar-bongkar mesin, analisis mesin, ya nggak apa-apa. Oke. Karena menurut saya nggak jenius sekali, tapi ya apapun menjadi tantangan bagi saya itu work smart gitu kan. Iya. Kita harus belajar. Work hard nggak cukup. Iya. Ya. Work smart, work hard, dan satu lagi adalah work luck. Itu kata Iya. Pak Brilian ya. Dan semua harus seimbang. Wah, ini selaras, seimbang. Saya kalau udah interview orang yang usianya udah sangat dewasa seperti ini, itu pasti harus bilang, Lisa ingat, hidup itu harus Untung seimbang. bilang dewasa, tidak bilang saya tua Saya ya. tidak berani bilang, Pak. Oke. Sesungguhnya saya udah tua. Sesungguhnya udah dong, Bapak mulai kuliah saya belum lahir. Iya. Bayangkan aja. Nah, Bapak berarti setelah itu di Capella, karir yang paling melejit yang membuat Bapak menjadi turning point sebelum menjadi pengusaha itu di mana? Hampir semua posisi saya mendapat juara. Oke. Jadi saya waktu di mekanik, service saya dapat juara 3 training mekanik nasional. Oh iya, memang Capella dia ada lomba Sepeda seperti motor itu Honda, ya kan? iya. Oke. Terus waktu Anak saya... akuntansi loh ini. Hah? Anak akuntansi loh padahal. Akuntansi, ya. Terus? Terus saya menjadi salesman di Capella. Saya pernah jadi salesman di Capella. Oke. Salesman sepeda motor, sepeda federal. Federal. Kalau dulu orang mulai naik sepeda federal. Oke. Saya sampai keliling. Waktu itu saya naik jadi supervisor. Oke. Habis naik jadi supervisor, naik lagi nih Pak pasti. Asisten manager. Habis itu saya keluar. Berarti cukup lama dong di Capella ya Pak ya? Pas setengah tahun. Oke, setelah selesai ke Capella, Bapak itu kan udah belajar banyak ya, Iya. jurus-jurus di dalam orang membangun bisnis, itu bisa kita katakan Biasa sebenarnya. Capella dibilang Capella Academy. Dan. Karena banyak orang udah masuk mungkin ya, di semua perusahaan lah. Kita bisa mengatakan apalagi zaman dulu selalu disarankan sebelum kamu berusaha menjadi pengusaha dulu, lebih baik kamu kerja. Dan kamu bisa belajar pengalaman. Jadi untuk anak muda yang sekarang, kamu jangan karena anak muda sekarang pengen jadi pengusaha sukses, masih muda, nggak ngambil tuh sebagai pengalaman. Banyak makan mie instan. Ya apa pandangan Bapak Semua terhadap mau itu? instan. Denko mau instan. Apa pandangan Bapak terhadap hal begini? Dan menurut saya gini, jadi di Capella belum selesai. Saya waktu masuk service, terus ke salesman federal, ke salesman sepeda motor, saya pindah ke auditor, pindah ke finance analyst. Jadi, finance analyst ini agak repot kerjanya memang. Jadi kami punya grup, membutuhkan uang, pinjam uang antar grup. Jadi saya harus tahu mau bayar hutang gimana, terus sisa berapa, mau pinjam ke berapa, dan berapa lama dipinjam. Itu harus pinter itu. Iya. Saya sempat, setahun juga ya mungkin di finance. Habis itu saya dipromosi ke supervisor. Ya, balik lagi jabatan supervisor, promosi supervisor. Dan habis itu saya dipromosi di semua cabang, jadi asisten manajer. Ya, terakhir saya melihat bahwa, ya mohon maaf, ya kadang-kadang orang aja yang cepat naik pangkat di Capella. Di luar orang itu lama.
Saya orang baru masuk, belum jadi manajer. Saya duluan masuk, saya belum jadi manajer, dia sudah jadi manajer. Oke. Saya belum jadi supervisor, dia sudah supervisor. Wah, Oke. ini menurut saya mungkin karena salah saya. Ya, saya akan cari perusahaan yang untuk meningkatkan karir saya yang lebih cepat gitu kan. Oke. Sehingga saya pindah. Mm-mm. Ya, saya lamar-lamar dapat, terus saya kerja di Oke. pertama saya masuk Kawalas dulu itu. Sampai nunggu karena belum ada yang cocok kan di PT Prisma Perkasa. Oke. 3 bulan terus saya masuk ke Alfa Scorpi. Oke. Di Alfa Scorpi saya 6,5 Udah beda tahun. brand dong. Udah beda brand ya Iya, Pak ya? nggak apa-apa. Ya, strategi beda, brand beda, posisi market beda, pricing semua beda. Iya, iya. Kerja dari nol lagi. Mulai, berarti waktu pindah ke Alfa Scorpi mulai dari nol lagi dong karirnya? Enggak, jabatan saya sudah sales manager. Oh, oke. Jadi langsung, karena saya pada posisi asisten manager kan Iya, di iya. Capella kan. Jadi dikasih saya sales manager, ya saya coba susun strategi balik, saya lihat itu bagaimana internal, siklus perusahaan dan sebagainya, pricing, promosi, kelemahan-kelemahannya, nah saya bedah, nah terus saya ditantang untuk capai target. Ya, mudah-mudahan 6,5 tahun saya kerja, 6 kali berturut-turut, ya, saya dapat Garuda Prize dari UMKI. Jadi prinsipalnya Yamaha pusat. Oh, oke. Garuda Prize itu penghargaan tertinggi itu. Pak, ceritanya berarti dengan modal 500 ini kan karir terus, kayaknya karirnya semakin melonjak, kehidupan udah semakin membaik belum ini secara finance? Oh pasti. Oke. Kalau nggak mana punya harta sebanyak ini. Kalau nggak mana punya Ya harta kita sekarang bagi ya. saya punya prinsip dalam hidup ini, ya hemat saja belum tentu kaya apalagi Benar. boros. Yes. Ya udah selesai. Jadi kita harus punya saving. Iya, iya. Oke, berarti karirnya di Alfa Scorpi pada kala itu udah mendapatkan 6 kali ya Pak ya. Itu mungkin boleh kasih tips Sebenarnya nggak? 7 kali, tapi yang ke setengah kali kan saya berhenti di bulan 11. Oke. Kenapa nggak diakhiri aja pada kala itu? Oh, Sampai itu biar ada dapat peristiwa yang saya harus memilih. Oke. Saya mau memilih bekerja atau jadi entrepreneur. Saya pilih entrepreneur. Oh, pada Maka saya kala itu keluar. mungkin diberikan pilihan ya dari Iya. atasan. Iya. Pada kala itu pilih entrepreneur. Kenapa Pak? Padahal kan udah bulan 11 harusnya udah mau tutup buku. Wah, Tanggung banget. memang Jiwanya peristiwa itu udah kalau berontak. kita pikir memang sedih sih. Saya gebrak, saya kerja, bukan hanya work hard, ya, bukan Work hanya smart. work smart, tapi saya selalu sampai kemanapun saya tetap ke Keranto, saya ke Viara dulu sembayang, terus ke Cidempuan sembayang, ke Jakarta sembayang, semua saya sembayang demi untuk Yamaha dapat baik nomor Oke. 1. Oke. Ya tapi ya nggak apa-apa, mungkin Belum jodoh ya Pak. bukan soal jodoh, tapi Jadi? mungkin Tuhan menentukan lain. Oke. Saya nggak tahu kalau saya tetap di Yamaha apakah saya punya harta sebanyak ini. Saya nggak tahu. Bapak izin cerita dong peristiwa itu disuruh memilih. Emang pada kala itu Bapak udah buka usaha atau gimana? Oh iya, jadi saya buka usaha. Saya udah minta izin bos dan join sama saudara bos juga. Oke. Tapi begitu di end daripada mau peresmian saya kasih undangan, bos katakan bahwa Jakarta nggak keberatan kalau kamu buka toko. Oke. Padahal kan ada manajer, saya ngurus cabang pun banyak, ya kan. Jadi akhirnya bos marah, kamu pilih, saya pilih berhenti. Padahal menjadi pengusaha itu belum sebuah jaminan akan Oh bagi sukses. saya tantangan. Seorang entrepreneur yang sukses, Benar. bekerja di perusahaan orang dan bekerja di usaha sendiri harus sukses. Yes. Di perusahaan orang aja udah sukses ya berarti di perusahaan sendiri harus Tahu lebih kenapa sukses. kiatnya gitu? Kenapa Pak? Nah, masih ingat manajer 1 miliar, Tandri Abeng. Aku pernah dengar tapi nggak tahu ceritanya Jadi dia detail. bisa, katanya dia sukses itu bekerja di 7 perusahaan dengan 7 jabatan berbeda. Oke. Kalau saya bekerja di 1 perusahaan dengan 7 posisi berbeda. Dan Anda akan ngerti bagaimana mengorganize ini perusahaan menjadi lebih baik. Iya, iya. Jadi kalau 7 posisi ya jual sabun, jual bir, jual sepeda motor, jual mobil, tidak sama. Teknik kerjanya beda, Oke. manajemennya juga beda. Iya, pasti beda ya Pak Jadi ya. saya di sepeda motor mulai dari cuman office boy yang belum pernah sama personalia.
Oh berarti belum pernah handle sebagai HR ya Pak ya? Bagian Belum. human resource. Human resource nggak pernah, office boy nggak pernah. Sisanya udah pernah. Oke. Mekanik pernah, finance pernah, accounting pernah, marketing Operation. manager pernah, sales manager pernah, supervisor pernah, sampai terakhir GM pernah, pemilik usaha sendiri pernah. Oke. Bapak kalau rencana mau jadi office boy mungkin boleh juga Pak. Nanti udah usianya. Masalahnya digaji ya, bukan jabatan kalau saya. Aku ganggu Bapak aja. Karena Apapun sudah kerja silakan, yang masalahnya Iya. digaji. sebenarnya kalau lihat sih tadi saya secara pribadi sebelum kita mulai di belakang layar, Bapak juga waktu bersih-bersih itu udah part of like Iya. gimana ya, sebenarnya udah dilakukan, tapi itu kan hanya sebuah nama saja. Kalau HR juga sudah Pak kan udah ngurus karyawan sekarang di usaha Oh, beda. juga. Bedanya Human Resources Manager itu sangat menentukan perusahaan itu maju atau mundur. benar sekali. Iya. Benar, Jadi, makanya training itu penting. Sayang Pak. saya nggak pernah tidak dipercayakan di posisi itu. Kalau tidak, saya pun rekrut bos yang bagus juga. Oke, sebagai apa-apa, Bu Janis nanti kalau cari ke HR manager untuk Raja Foto Studio mungkin Pak Brilian dia bisa tambah jabatan lagi untuk ngurusnya. Ah, Iya kan mudah-mudahan. Pak? Iya. Oke, Pak kalau tadi ceritanya sampai Bapak udah ini disuruh milih menjadi entrepreneur. Ah. Apa yang membuat Bapak sangat yakin sekali bahwasannya karena itu kan kayak kita melepaskan sesuatu yang udah pasti, hidupnya udah sangat pasti sekali. Iya. Selain memang kita merasa bahwa kita bakalan sukses juga. Tapi apa yang membuat Bapak sangat yakin it's enough? Karena mungkin ada orang yang nonton, terkadang dia hidup dibimbang Pak. Di posisi yang kadang A dan B dua-duanya bagus gitu. Gimana tips dari Pak Brilian agar kita bisa melihat ke depan dan keputusan kita itu benar? Menurut kita. Tapi menurut saya itu mungkin ada faktor luck ya. Oke. Dan kedua karakter saya tidak bisa ditekan. Jadi kalau Anda menekan saya, apapun saya lakukan. Dan pasti saya tidak ikut apa kata dia. Oke. Jadi dan saya sedang bos menilai sendiri, saya bekerja 6,5 tahun apa yang saya hasilkan. Dari Pekanbaru, Yamaha-nya sudah dicabut, saya tarik balik, Batam mau diambil, saya tarik balik, beli gedung, beli tanah, beli gudang, penjualan hanya sekitar paling di bawah 1.000 bisa sampai 4.000 lebih. Artinya Bapak udah melihat juga kinerja Bapak sendiri udah sangat maksimal. Dan saya tuh terang, kalau kita berbobot, kita nggak usah takut diancam orang. Kalau kita bisa bekerja, kita nggak usah takut diancam orang. Jangankan bos, preman ancam saya aja saya lawan. Makanya. Kalau bos masih pakai otak kan, preman nggak pakai otak saya lawan. Oke. Baik Pak, kalau misalnya begitu berarti pada kala itu bisnis pertama yang dijalankan oleh Pak Brilian apa? Kan udah milih nih berhenti berkarir. Tapi kalau mau cerita bisnis pertama, pulangnya bisnisnya pertama main-main, yaitu Pempek Sriwijaya. Oh, Pempek bukannya baru buka ini? 99. Oh, oke pertamanya main-main. Tahun 99. Oke. Kami berdua begitu beliau pulang kerja, saya pulang kerja, kami jualan, anak-anak taruh di mobil tidur. Oke. Waktu kecil masih anak perempuan saya. Anak laki-laki saya waktu itu mungkin 9 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Jadi saya katakan kalau kita mau maju, mau bisnis, nggak boleh takut, nggak boleh sombong, nggak boleh malu, nggak boleh. Iya, benar. Yang minta yang malu, kalau kita selalu minta itu malu. Tapi kalau bekerja untuk dapat uang, menolong orang, apa semua, nggak usah malu. Sampai ada teman saya katakan, aduh Cuang Liang, nama saya kan nama teman saya Cuang Liang. Aduh Cuang Liang, kau udah jadi manajer, istri udah jadi manajer, mau lagi jualan ini. Semua mau kau ambil. Tidak, bagi saya tidak. Bagi saya apa yang saya lakukan itu menolong orang. Terlepas saya ada profit di dalam, ya itu nggak apa-apa. Karena kalau saya nggak ada profit, justru saya nggak bisa menolong orang. Berarti pada kala itu gengsinya banyak dikatakan orang juga pasti ya Pak ya, kan awalnya dari manajer. Masih GM, saya masih posisi GM Yamaha. GM Avanza Scorpio tahun 99. Dan kebanggaan. Kalau udah keluar ya. Kan udah disuruh pilih. 99, ya saya keluar 97. Beliau masih kerja, istri masih kerja di Intolok. Saya di pemilik usaha PT Roda-Roda. Saya buka showroom. Oke. Jadi showroom saya tetap jalan. Saya milih showroom tetap jalan. Jadi saya bantu. Oke. Ya, habis tutup toko kita jualan. Ya. Berarti intinya sih pada kala itu Bapak benar-benar fokus setelah disuruh pilih nih jadi karyawan ataupun menjadi pengusaha. Iya. Jadi makanya
Bapak memilih menjadi pengusaha. Bisnis Iya. yang dirintis itu adalah salah satunya adalah bisnis pempek. Iya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Iya, Habis itu kembangkan lagi bisnis semuanya dan sekarang makin banyak ya Pak bisnisnya. Kalau semuanya nanti Bukan saya makin kasih tahu, banyak. nanti dihitung kalian. Yang lebih dari jelas, satu aja. Iya, lebih dari satu. Soalnya nanti kalau udah bilang, dicatat pula ini sambil didengerin semuanya ya. Tapi Iya. ini kan sharing pengalaman dari Iya. Pak Brilian. Nah, mungkin teman-teman tahu kenapa Pak Brilian memilih bisnis pertamanya itu adalah pempek. Karena kenapa Pak? Karena saya suka makan pempek. Dan saat itu, tahun 86 sampai 99, saya nggak rasa makanan pempek Medan nggak ada yang standar Palembang. Nah, dan saya coba, karena tes saya masih Palembang saat itu. Padahal udah lama juga kalau tinggal di Medan kala itu. Ya, Udah 10 tahun harusnya lah kan. yalah lebih kurang lah 10 Tapi 13 masih tahun. kayak gemes ya. Kenapa belum ada pempek Palembang Ya yang sampai minta rasa- mama kirim dari Palembang. Oh, Minta adik-adik kirim kalau dari ada yang datang minta kirim. Nah tadi setelah itu ya istri coba kami buat sama, ternyata agak enak. Mama saya ngajarin sana masih kurang standar. Beliau waktu anak kedua masih kecil, Megan masih kecil, itu putuskan lagi hamil Edward kalau nggak salah, diputusin mulai dia berangkat Palembang belajar. Dia belajar, nah pulang dari itu iya. kita mulai buka pakai styling, Oke. kayak jual sate. Ada ini Ada gerobaknya, stylingnya. ada stylingnya. Styling jualan. pertama jual di mana itu Pak? Di kalau di Yose Rijal simpang jual ada kata orang hut hobihun itu. Iya, Jual iya. di sana. Oh, suami istri kalian jualan Pak? Iya, gitu? kami jualan berdua. Oke. Mulanya Oh, nggak ada ya. pembantu, kami jualan dua. Jadi itu mulai bener-bener nolnya sendiri Iya. ya. Oke, yang dulunya mungkin pakai berdasi tiba-tiba langsung berbeda ya Pak ya. Saya kerja memang kadang pakai dasi, kebanyakan pakai dasi, tapi setelah jadi bos nggak pernah pakai dasi. Ternyata itu perbedaan Karena ya. memang peraturan kan. Iya, Ya. iya. Oke, terus setelah Pempek, bisnisnya udah berjalan hingga hari ini untuk teman-teman yang pengen menikmati Pempek Sriwijaya asli. Karena kenapa? Ya ini kan diracik asli dan diajarkan langsung dari orang Palembang asli. Jadi boleh langsung saja rasakan Pempek Sriwijayanya itu di Jalan Ledda Sujono, itu tepat di sebelahnya Raja Foto Studio. Nah, Pak udah pempek terus sekarang ada bisnisnya kan Raja Foto juga. Saya dengar ini Pak Brilian ini keluarganya 88, 7-nya. Ada satu aja sih yang katanya enggak bisnis fotografi. Dua ya. Tuh adik yang laki-laki paling kecil, satu Oke. sama adik laki-laki nomor 4 enggak. Jadi Raja Foto ini saya dengar katanya tersebar di berbagai penjuru Oh, di iya. Indonesia. Jadi Ya, kalau daerah Pulau Jawa di Tangerang. oke. Nah, terus di Sumatera cuman Aceh yang nggak ada. Oke. Sama Bengkulu sisanya ada. Jadi kalau Padang juga nggak ada Padang. Padahal nggak ada ya. Kalau teman-teman misalnya dimanapun Anda berada yang saat ini menonton, Anda menemukan kata Raja Foto Studio, itu adalah warisan dari si kakek, jadi si papa ya. Kakek, papa. Kakek papa kami. itu semua adalah fotografer. Pak Brilian ini ternyata mantan fotografer juga. Iya kan Pak? Betul, bukan mantan, masih fotografer kalau ada Iya. yang mau minta foto. Soalnya tadi ketika kita mau mulai, dia yang setting melihat dulu, ini udah Iya. pas belum simetris nggak. Nah, Pak Brilian, udah selesai nih bisnis kita ngomong. Pak Brilian itu kan di kota Medan, saya juga kenal tahu Bapak itu cukup lama ya di anggota Dewan 2 periode, 10 tahun. Pak, karyawan udah, terus kemudian pengusaha sampai detik ini. Apa yang membuat Pak Brilian itu akhirnya memilih untuk menjadi anggota Dewan? Peluangkah? Pada saat itu karena ada peluang atau memang dari hati ingin melayani? Berubah ke Jakarta, nginep di tempat dia punya apartemen. Sampai dia katakan, kau kira gampang dapat logo anggota dewan ini? Saya nggak minta-minta. Pernah sempat dipanggil, Pak? Oh, berkali-kali dipanggil jadi saksi. Oke. Jadi kalau kita pilih mangga pun kita tanya ini mangga lokmai atau mangga kueni. Masa mau punya anak meneruskan masa depan keluarga kita suka-suka.